Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meisyana Prislia Manui. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 6. Pada saat ini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang penyuluhan keperawatan keluarga dalam pemenuhan tugas UAS dengan dosen pengampu mata kuliah Nurse Frida Mendur Escape MKes. Nah, asuhan keperawatan keluarga adalah keluarga merupakan suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan kepala keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga tersebut dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Nah, dalam proses asuhan keperawatan keluarga terdiri dari pengkajian, masalah keperawatan, diagnosa keperawatan, prioritas masalah atau screening, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Nah, kita masuk dalam pengkajian. Yang pertama, pengkajian merupakan suatu tahapan di mana perawat mengambil data secara terus-menerus terhadap keluarga yang dibinanya. Kedua, pada pengkajian untuk mengumpulkan data dapat melalui proses wawancara, observasi, pemeriksaan fisik hand-to-toe terhadap anggota keluarga, setelah data sekunder misalnya pemeriksaan laboratorium, hasil X-ray dan pap smear dan lain-lain. Nah, kita masuk dalam data pengkajian keluarga. Yang pertama yaitu data umum, termasuk di dalamnya yaitu nama kepala keluarga, alamat dan telepon, pekerjaan kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, komposisi keluarga, suku bangsa, agama, status sosial ekonomi keluarga, serta aktivitas rekreasi keluarga. Nah, ini juga terdapat format pengkajian asuhan keperawatan keluarga. Diisi sesuai dengan format yang ada di gambar ini. Nah, kita masuk dalam tipe keluarga. Keluarga tradisional terdiri dari keluarga inti, keluarga diat, keluarga besar, keluarga dengan orang tua tunggal, keluarga besar atau 3 generasi, keluarga orang dewasa bujangan, pasangan usia pertengahan atau lansia, jaringan keluarga besar. Nah, yang sekarang yaitu tipe keluarga non-tradisional. Yang pertama, keluarga dengan orang tua tidak kawin dan anak. Kedua, keluarga yang hidup bersama. Ketiga, keluarga kohabitas. Dan keempat, homoseksual. Nah, yang berikut riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Yang pertama, tahap perkembangan keluarga saat ini. Kedua, tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Ketiga, riwayat keluarga inti. Dan keempat, riwayat keluarga sebelumnya. Yang berikut pengkajian lingkungan. Yang pertama, karakteristik rumah. Kedua, karakteristik tetangga dan komunitas RW. Ketiga, mobilitas geografis keluarga. Dan keempat, perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Nah, sekarang mengenai struktur keluarga. Terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama sistem pendukung keluarga, kedua pola komunikasi keluarga, ketiga struktur kekuatan keluarga, keempat struktur peran, dan kelima nilai dan norma keluarga. Nah, yang berikut adalah fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi efektif, kedua fungsi sosialisasi, ketiga fungsi perawat kesehatan atau mengenal masalah pengambilan keputusan, mengenai tindakan kesehatan yang tepat, kemampuan perawatan mandiri, dan memelihara kesehatan rumah, pemanfaatan Yankes, dan keempat fungsi reproduksi serta fungsi ekonomi. Nah, di sini juga mengenai stres dan coping keluarga, terdiri dari stresor jangka pendek dan panjang, kemampuan keluarga terhadap stresor, strategi coping yang digunakan, strategi adaptasi difungsional, dan pemeriksaan fisik serta harapan keluarga. Nah, kita masuk dalam diagnosa keperawatan. Yang pertama, pengelompokan data, hasil pengkajian data subjektif dan data objektif. Yang kedua yaitu perumusan diagnosa, diarahkan pada individu atau keluarga, komponen PES atau problem etiologi sick. Yang pertama, masalah. Dalam kurung P adalah suatu pernyataan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh keluarga atau anggota individu keluarga. Kedua, penyebab. Dalam kurung E adalah suatu pernyataan yang dapat menyebabkan masalah dengan mengacu kepada 5 fungsi keluarga. Ketiga, tanda. Dalam kurung S adalah data subjektif dan objektif yang diperoleh dari keluarga secara langsung atau tidak yang mendukung masalah penyebab. Nah, kita masuk dalam tipologi diagnosa keperawatan keluarga. Yang pertama yaitu aktual, masalah keperawatan yang memerlukan tindakan yang cepat. Kedua yaitu resiko atau resiko tinggi.
adalah masalah yang belum terjadi tetapi tanda untuk menjadi masalah aktual. Ketiga, potensial, yaitu keadaan sejahtera, keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan dan mempunyai sumber penunjang kesehatan. Nah, kita masuk dalam perencanaan. Yang pertama yaitu tujuan terbagi menjadi dua, yaitu TUM, yaitu mengacu pada masalah. Kedua, TUK, yaitu mengacu pada etiologi. Yang berikut kriteria dan standar. Yang pertama, pernyataan spesifik tentang hasil yang diharapkan dari setiap tindakan. Nah, contoh dari tujuan umum yaitu 1 bulan setelah dilakukan tindakan keperawatan, gangguan pemenuhan nutrisi anak S tidak terganggu pada berat badan naik 0,5 kg. Nah, selanjutnya yaitu tujuan khusus. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 60 per menit, keluarga mampu. Yang pertama, mengidentifikasi adanya gangguan gizi kurang pada anak MH kriteria kognitif. Nah, kita masuk dalam intervensi keperawatan menurut Feynman tahun 1970 dalam Friedman 1988, yaitu pertama, intervensi suplemental, perawat sebagai pemberi perawat langsung. Kedua, intervensi fasilitas, perawat memfasilitasi untuk pemanfaatan fasilitas Yankes. Ketiga, intervensi perkembangan, perawat mandiri oleh keluarga dan pemanfaatan sumber-sumber perawatan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan keperawatan. Pertama, menstimulasi kesadaran keluarga mengenal masalah kesehatan dan kebutuhan kesehatan dengan cara yaitu memberikan informasi, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan tentang kes, dan mendorong sikap emosi yang sehat terhadap masalah. Kedua, menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat dengan cara mengidentifikasi konsekuensi tidak melakukan tindakan, mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga, dan mendiskusikan tentang konsekuensi setiap tindakan. Ketiga, yaitu memberikan kepercayaan diri anggota keluarga yang sakit dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan, menggunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah, mengawasi keluarga melakukan perawatan. Keempat, membantu keluarga menemukan cara bagaimana membuat lingkungan menjadi sehat dengan cara menemukan sumber-sumber yang tepat, digunakan keluarga, melakukan perubahan lingkungan keluarga seoptimal mungkin. Dan kelima, memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, yaitu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga, membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Nah, selanjutnya mengenai evaluasi. Dalam evaluasi disusun dengan menggunakan SOAP. Yang pertama S, hal yang dikemukakan oleh keluarga. O, hal yang ditemukan dan dapat diukur oleh perawat. A, analisis hasil yang telah dicapai mengacu pada kriteria evaluasi dan diagnosa. P, perencanaan yang akan datang dilihat dari respon keluarga dan dilakukan secara formatif dan sumatif. Sekian pemaparan saya pada saat ini, saya ucapkan terima kasih.